Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2152 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman ini meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal 22. Ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 7, sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang kaya dan orang miskin yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan Tuhan membuat ada orang kaya dan orang miskin? Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan membuat ada orang yang kaya supaya dengan kekayaan mereka, saudara catat, supaya dengan kekayaan mereka, mereka jadi berkat bagi sesama. Amin. Jangan saudara sudah diberkati, tapi saudara pelit, saudara. Kita belajar bahwa orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang demit, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, saudara menjadi orang kaya, sudah seharusnya saudara jadi berkat bagi sesama. Amin. Jangan jadi batu sandungan, saudara. Saya percaya, saudara, orang yang pelit itu, hidup mereka itu menderita. Mereka punya segalanya, tetapi mereka takut mengeluarkan. Karena apa, saudara? Banyak perhitungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang orang yang pelit banyak yang jadi kaya raya, tetapi saudara, mereka bocor di mana-mana. Yang mereka simpan habis, saudara. Melalui sakit, melalui ada saja insiden yang harus mereka akhirnya mengeluarkan dana yang tidak terduga dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah nasib orang yang pelit. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, saudara harus jadi berkat bagi sesama. Harus bagi-bagi berkat. Supaya apa, saudara? Umur panjang, saudara sehat, saudara terus diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut, saudara, supaya dengan kekayaan mereka, mereka dapat membantu, menolong orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Saudara, tahukah salah satu tujuan Tuhan memberkati saudara, supaya saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu, menolong sesama saudara yang ada di sekitar saudara yang menderita, dengan
perekonomian mereka miskin, mereka susah, Tuhan mau saudara membantu mereka. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, di saat saudara digerakkan Tuhan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar saudara yang susah, yang miskin, saudara tidak akan berkekurangan. Justru apa yang saudara keluarkan itu akan terus terisi. Tuhan beri terus saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati dengan kekayaan, sudah seharusnya saudara membantu, menolong sesama keluarga saudara yang susah, yang menderita, bantu mereka. Amin. Yang berikut saudara, supaya dengan kekayaan mereka dapat jadi jawaban bagi sesamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di lingkungan saudara sedang membutuhkan dana yang saudara ada di dompet saudara. Saudara nggak perlu berdoa saudara, kalau saudara bisa jadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, tujuan Tuhan kepada kita adalah supaya kita jadi berkat bagi sesama, membantu, menolong orang-orang yang susah, menderita, miskin di sekitar kita, dan supaya kita jadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan membuat ada orang yang miskin? Dengar ini baik-baik. Tujuan Tuhan membuat ada orang yang miskin supaya dengan kemiskinannya orang miskin itu tetap cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini saudara sedang susah, saudara mungkin protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah setia ikut Tuhan? Kenapa hidup saya terus-menerus dalam kesusahan? Masih saja miskin dan sebagainya. Tujuan Tuhan, saudara, supaya saudara tetap cari Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita terus setia cari Tuhan, tidak selamanya saudara susah. Pasti ada waktunya. Saudara akan melihat, Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara yang berikut saudara, tujuan Tuhan ada orang miskin supaya dengan kemiskinannya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat realita yang ada, banyak sekali orang yang kaya raya. Karena mereka sudah merasa mereka kaya, akhirnya mereka nggak pernah lagi cari Tuhan, nggak pernah lagi datang beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kekayaan mereka, harta benda mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini saudara memang masih bergumul dengan perekonomian saudara, saudara, Tuhan mau saudara tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, itu artinya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita terus mencari hadirat Tuhan. Masa sih Tuhan tega membiarkan kita susah menderita terus? Tidak mungkin lah. Pasti ada waktunya Tuhan akan mengangkat derajat kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dan yang berikut saudara, tujuan Tuhan mengizinkan ada orang percaya yang susah, yang miskin saudara, supaya apa? Supaya mereka tetap rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami satu proses di mana kita ada di titik nol. Tujuan Tuhan apa sih? Supaya kita belajar rendah hati. Mungkin waktu kita diberkati, mungkin waktu kita kaya raya, sombongnya luar biasa. Tapi
Di saat ini mungkin saudara diproses Tuhan sehingga saudara kehilangan banyak hal saudara. Harta benda, bahkan sahabat, teman saudara mungkin meninggalkan saudara. Dan saudara memang menderita, susah, miskin saat ini. Tuhan mau saudara belajar rendah hati. Karena ada saatnya, di saat saudara terus hidup dalam kerendahan hati, Tuhan yang mengangkat derajat saudara. Tuhan akan mengangkat saudara tinggi. Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberi kita rahasia untuk diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita rahasia supaya kita diberkati Tuhan. Yang pertama apa saudara? Belajar rendah hati. Amin. Saudara, saya percaya saudara, di saat kita mungkin direndahkan, tidak dihargai, tidak dihormati, itu selalu saya bilang saudara, itulah saat di mana Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Saya percaya ketika kita merendahkan hati kita, berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan mengalir ke dalam hidup kita. Karena apa saudara? Kita didapati hidup rendah hati, sehingga berkat Tuhan itu mengalir memenuhi setiap pribadi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suatu saat saudara diberkati, baik itu dalam jabatan, pangkat, baik itu dengan kekayaan, tetaplah rendah hati, supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, kita belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, takut akan Tuhan. Saudara, saya selalu mengatakan, takut akan Tuhan itu kalau kita bisa artikan sederhana, itu artinya kita betul-betul menghormati hadirat Tuhan dan kita tidak melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam kekudusan, tidak melakukan dosa saudara, dan kita betul-betul menghormati hadirat Tuhan dalam ibadah, baik itu persekutuan pribadi kita, keluarga, maupun persekutuan dalam gereja, kita betul-betul menghormati hadirat Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, baik dalam memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Sebab apa saudara? Sebab itu adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Dia betul-betul menjaga dirinya di hadapan Tuhan. Dia menghormati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah. Oh haleluya. Saya percaya saudara, orang-orang seperti itu, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup terus takut akan Tuhan. Jangan menyepelekan ibadah saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ibadah itu disertai rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan besar buat kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Tuhan. Di gereja saudara banyak kegiatan ibadah gereja, saudara terlibatlah di dalamnya. Karena saya percaya saudara, kalau kita terlibat aktif dalam pelayanan itu, kita hidup takut akan Tuhan. Oh haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Mungkin saudara sangat terpuruk dengan pergumulan saudara. Tapi kalau saudara sadar, bertobat, dan betul-betul hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Tuhan akan berkati kehidupan saudara dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, rahasia menjadi kaya dalam firman Tuhan ini, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Perhatikan ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya menangkap poin 3 ini, terus menabur kebaikan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas.
Ketika kita berbagi dengan si miskin, berbagi rezeki, berbagi berkat, saudara, kita akan terus diberkati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut berbagi. Karena di saat kita berbagi, kita diberkati. Haleluya. Saya selalu berkata seperti ini. Segala kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita sendiri. Amin. Makanya firman Tuhan dikatakan, orang yang baik hati akan apa? Diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang tabur tuai. Itu hukum Kristen yang luar biasa. Ketika kita satu kali berbuat baik, orang itu akan ingat sampai mati, saudara. Dan kebaikan saudara mungkin harganya cuma Rp5.000, karena waktu orang itu sedang lapar, saudara membeli makanan bungkus yang mungkin harganya cuma Rp5.000. Tapi di saat kita memberikan itu kepada dia makan, dia dapat bertahan hidup. Dia berjalan mencari pekerjaan, dan dia mendapat pekerjaan, kemudian dia jadi orang sukses di kemudian hari, saudara. Saudara ya dikasihi Tuhan, mungkin yang saudara berikan hanya 5.000, tapi orang itu akan membalasnya itu bukan 5.000, saudara. Saya percaya itu akan berlipat-lipat kali ganda. Dan dia tidak akan membalasnya cuma sekali dua kali, saudara. Tapi terus dia lakukan itu, saudara, kepada saudara, karena kebaikan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya segala kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau hal yang jahat, itu juga akan kembali kepada kita. Makanya saudara, kalau saudara mau mendapatkan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik. Maka itu semua akan kembali kepada kita. Bukan sekali dua kali, tapi berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pasti mau diberkati. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Takut akan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Teruslah menabur kebaikan. Haleluya. Saudara, kalau kita melakukan tiga hal ini, ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Saudara akan diberkati dengan materi. Saudara akan diangkat derajat saudara. Itu bicara kehormatan dan kehidupan. Saya percaya ini bicara bukan hanya umur panjang di dunia, tapi ini berkaitan dengan keselamatan. Amin. Jadi kalau kita rendah hati, kita takut akan Tuhan, dan terus melakukan kebaikan, saudara, kita sebagai orang percaya, kita pasti akan menerima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar banyak. Tetaplah rendah hati. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetap rendah hati. Jangan sombong. Karena kesombongan itu dosa yang paling Tuhan benci. Tetaplah rendah hati. Yang kedua, kita belajar hiduplah takut akan Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Dan jangan lagi berbuat dosa. Jauhkan semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghormati hadirat Tuhan, dan dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, kita belajar saudara, orang yang nantinya diberkati Tuhan dengan luar biasa adalah orang yang terus menabur kebaikan. Saudara, untuk jadi berkat, untuk berbagi berkat, tidak perlu menjadi orang kaya dulu. Dengan keadaan kita yang mungkin sederhana, kita bisa kok jadi berkat. Amin. Kita bisa kok melakukan hal-hal yang baik. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan tiga hal ini, janji berkat Tuhan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan menjadi bagian saudara dan saya orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat mereka semua. Dan Tuhan memberkati semua pendengar, sehingga mereka jadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.